Parents, apa kabar? Kok bengong? Jangan bengong dong. Senang sekali kita bisa bersama-sama di sini. Saya ingin mengucapkan selamat datang di Bincang Inspiratif Live on Stage bersama Tanoto Foundation. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Kurang semangat, sekali lagi tepuk tangannya. Wow. Jujur ya, saya baru kali ini loh hadir di acara di mana isinya bapak-bapak semua. Kalau ibu-ibu jujur nih suka kadang-kadang jaim, kalau bapak-bapak nggak ada jaimnya, luar biasa tepuk tangan untuk bapak-bapak semuanya dong. Wow. Senang banget dan hari ini spesial banget karena kita merayakan Hari Ayah Nasional dengan ayah-ayah hebat dari Tanoto Foundation dan juga komunitas Bapak-Bapak ID dengan topik yang sangat bermakna, peran ayah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Senang sekali saya Novita Angie bisa hadir di Tanoto Foundation Impact Gallery pada kesempatan hari ini. Ini semuanya Bapak-Bapak semangat? Berasa kali semangatnya ya. Oke. Kita semua tahu, tapi tunggu dulu. Kalau aku bilang kita semua tahu, aku mau nanya dulu sama bapak-bapak di sini. 1000 hari pertama kehidupan anak dimulai dari kapan, bapak-bapak? Siapa yang bilang dari lahir? Ada yang bilang dari rahim? Ada yang bilang dari masa kehamilan. Ih, luar biasa loh bapak-bapak di sini hebat semua loh. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong. Ternyata loh paham semuanya. Benar banget bapak-bapak. 1000 hari pertama itu bisa disebut sebagai masa emas seorang anak. Masa ketika tumbuh kembang dan juga ikatan dengan orang tua mulai terbentuk. Dan dimulai dari dalam rahim, dari masa kehamilan. Jadi bukan dari lahir ya, tapi dari dalam masa kehamilan. Tapi ini emang kita sering sekali merasa bahwa perbincangan ini lebih kayaknya kalau untuk urusan anak, 1000 hari pertama kehidupan anak atau apapun yang berhubungan anak itu urusan ibu-ibu. Siapa yang bilang kayak gitu? Siapa? Ada? Nggak ada? Bener ya, nggak ada ya? Waduh, aduh bangga banget deh semua di sini mensupport ibu-ibunya loh, keren banget. Tapi benar banget, emang jangan sampai kita merasa bahwa ini adalah fokus ke peran ibunya aja. Padahal ayah itu punya peran yang sama besarnya untuk memastikan anak tumbuh sehat, anak tumbuh bahagia, dan anak tumbuh percaya diri. Betul begitu Bapak-bapak? Nah, semangat inilah seperti semangat bapak-bapak yang hadir di sini sejalan dengan bapak-bapak sigap ya yang kita lihat bersama dari Tanoto Foundation yang adalah gerakan yang mengajak para ayah untuk hadir, mendampingi dan juga aktif mengambil peran sejak awal kehidupan anak. Karena ayah yang sigap bukan berarti ayah yang tahu segalanya, semua jawaban harus dijawab dengan benar, enggak kok. Tapi ayah yang mau belajar, mau hadir dan juga mau tumbuh bersama keluarga. Dan lewat bincang inspiratif pada kesempatan hari ini, kita mau berbagi cerita nih dari para ayah-ayah hebat seperti ayah-ayah yang hadir di sini semuanya juga hebat ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana para ayah yang sudah menjalani peran itu baik sebagai orang tua maupun juga bagian dari komunitas yang menguatkan satu sama lain. Kita akan langsung memulai acara, saya akan mengundang ada 3 ayah keren yang adalah penggerak dari komunitas Bapak-Bapak ID. Sudah tidak asing lagi buat kita semua, mari kita langsung undang Tuan Yayat, Pak Tuang dan Pak Munawir. Wow. Absen. Tes. Serem banget. Ini dia. Kok ngeri sih? Iya. Emang mereka didikan militer semua yang kita bawa. Mereka warga bapak-bapak ID itu terkenal barbar, Bu. Oh gitu? Mungkin saya boleh izin menyapa dulu. Boleh dong. Terima kasih warga bapak-bapak ID. Kita sudah hadir di acara Bincang Inspiratif by Tanoto Foundation. Tepuk tangan boleh sekali lagi. Mungkin untuk yang belum tahu, saya Munawir bin Sabin. Tadi saya baru mau absen. Oh gitu. Seberapa kenal sama bapak-bapak ID? Oke, itu bukan nama asli saya ya. Kena kalian. Untung saya udah nitip goceng-goceng tadi. Pasti ingat. Iya. Pak Munawir, ya. Diterusin. Udah tanggung. Oh gitu, baik. Saya salah satu co-founder dari Bapak-Bapak ID. Saya adalah Munawir bin Sabin. Di sebelah saya. Saya Nuang 2000, tadi typo namanya Tuang, nggak apa-apa.
Pak Tuang ya. Tuang. Tuang ya. Tuang sama nuang sebenarnya sama aja konsepnya. Sama, iya itu kan yang ada di KBBI yang tuang. Ini mungkin yang bikin ada waktu itu ngeliat KBBI Pak. Oke, saya Tuan Yat Plafon. Terus apa? Ya. Sebenarnya dia agak malu mengakui dia yang paling tua. Ya. Kenapa namanya pakai? Pakai Tuan karena kami takut kualat gitu. Jadi namanya adalah Pak Tuan Yayat Plafon. Beliau umurnya, Bu tahu nggak sih? Gak Nggak usah, ya? nggak usah pakai umur, Iya. nggak usah pakai umur. Tebak-tebakan aja nanti. Iya. Oke. Oke, sudah kenalannya? Sudah. Sudah, oke. Bukan cuma 3 aja tamu kita pada kesempatan hari ini, ada juga satu ayah yang luar biasa, seorang aktor yang sudah tidak asing lagi, dan ayah dari seorang anak perempuan. Langsung saja kita undang Mas Agus Kuncoro. Apa kabar Mas? Silakan duduk. Semuanya sehat? Silakan duduk, silakan Udah duduk. boleh nih ya, oke. Mulai duduk. Semua sehat, anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari? Kehamilan. Dari 1. Hah? Betul. Dari mana Pak? Kalau nggak 1 nggak nyampe 1000 soalnya. 1000. Oke, kita mau ngobrolin permasalahan tentang ayah ini ya. Tadi kita ngobrol, sebelum ngobrol saya udah nanya, ternyata hebat sekali di sini. Semua tahu 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu dimulai dari masa kehamilan atau masih dalam rahim gitu ya. Dan yang pasti ini adalah masa di mana otak berkembang pesat, emosi terbentuk dan juga peran orang tua sangat krusial. Sebenarnya sih mungkin Mas Agus juga sama pasti akan setuju. Kalau ditanya peran orang tua krusial kayaknya setiap saat ya Mas ya. Setiap saat ya, dari masa kapanpun tuh kayaknya harus ada selalu kehadiran orang tua. Tapi kita akan fokus membahas tentang masa-masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Biasanya memang iya kita fokusnya tuh kayaknya ibu terus kan. Ibu yang harus selalu hadir, ibu harus pintar, ibu yang ada dan memberikan dukungan emosional. Dan juga tapi sebenarnya yang kita tidak boleh lupa, keterlibatan seorang ayah itu terbukti bisa memperkuat ikatan keluarga dan membantu anak tumbuh lebih sehat dan percaya diri. Paling tidak di saat ayah hadir ibunya nggak rewel. Betul begitu bapak-bapak? Betul. Betul begitu bapak-bapak? Kayak di pengajian. Siap ya kan, pasti kita merasa bahwa ini bukan, kita udah tahu, udah paham. Saya tahu bapak-bapak di sini juga yang hadir tahu bahwa ini bukan cuma peran ibu, tapi peran ayah juga sangat besar. Ini aku mau nanya sama bapak-bapak ID nih ya. Kan kita tahu bapak-bapak ID ini adalah tempat curhat para bapak-bapak dan pasti banyak banget ayah-ayah baru yang baru menjadi ayah yang curhat. Dan biasanya apa sih yang jadi curhatan mereka? Aku pengen tahu nih tantangan terbesar yang paling sering dihadapin sama para ayah di masa awal kelahiran anak tuh apa? Oke. Ini dari saya dulu kali ya. Oke. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya Bu ya. Di Bapak-Bapak ID itu memang kita membangun sebuah komunitas di mana bapak-bapak itu bisa belajar bareng, tumbuh Ya. bareng. Karena dari kami percaya bahwa yang namanya expertise, yang namanya parenting itu kayaknya akan tumbuh terus. Jadi Betul. dengan orang berbagi pengalaman seharusnya bisa dapat ide yang paling cocok untuk dirinya sendiri gitu ya, atau parenting menurut versi dia. Nah jadi banyak yang curhat, banyak yang cerita lewat DM Bu. Jadi memang Panjang bapak-bapak. dong tuh pasti curhatannya ya. Iya betul, karena bapak-bapak itu biasanya tidak mau tampil dan record gitu. Jadi pada ceritanya di DM. Nah mungkin terkait tadi pertanyaannya Bu Enji, jadi kebanyakan bapak-bapak pertama itu adalah mereka kesulitannya adalah bingung berbagi peran. Karena kebanyakan mindset dari bapak-bapak itu adalah kita ini adalah seorang provider. Jadi dari urusan yang mengurus itu adalah urusan istri. Nah itu yang konsep yang mereka tuh masih bingung karena saat ini kan kalau kita ngomongin platform sudah banyak platform edukasi. Tapi mereka bingung ini sebenarnya cara mengaplikasikannya gimana, kebingungannya gitu, membagi waktunya gimana. Terus yang mungkin yang terakhir adalah pada saat si ibu itu hamil atau pada saat itu hamil kita nih tidak ada satu edukasi yang memang mengajarkan bagaimana kita mendorong moral dari si ibu.
Karena kita tahu ya pada saat kehamilan hormon dibentuk, hormon pasti kan lagi naik turun, ibu itu perlu dukungan moral. Nah itu yang biasanya bapak-bapak baru tuh bingung di situ gitu. Nah biasanya itu anak pertama, anak kedua belajar Tetap dari bingung. kesalahan anak pertama. Iya, iya, iya. Jadi biasanya sih lebih baik gitu sih Oke, biasanya. oke. Nah mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini biasanya para ayah tuh beradaptasi dengan perubahan hidup besar ini tuh gimana nih? Mungkin Pak Nuang atau Pak Yayat, Tuan Yayat? Ya, pertama itu yang harus di ini adalah kita harus menerima dulu ya bahwa udah ada anak pasti hidup kita ada yang berubah gitu. Jadi ya mau nggak mau harus berubah gitu. Dan kemudian atas kebingungan-kebingungan yang tadi ya adaptasinya dengan belajar. Ayah itu adalah kalau menurut saya adalah proses belajar yang nggak ada habisnya gitu. Jadi terus-terusan lah gitu. Sampai sekarang pun ya saya udah 20 sekian tahun Malu-malu. masih belajar gitu ya. Masih terus belajar Ya, gitu. ya, ya, ya. Ya. Tapi tadi Pak Munawir sempat bilang, kebingungan dari ayah adalah di saat menjadi ayah baru, ini gimana ya berbagi peran. Pak Munawir gak usah sedih, ibunya juga bingung kok. Sama sebenarnya. Jadi bukan cuma bapaknya, ibunya bingung. Tapi ngebayang ya, kalau ibunya bingung, bapaknya pasti lebih bingung, ya kan? Pasti itu ya, tapi itu dia yang menarik memang. Berbagi peran itu kita nggak tahu mau gimana, karena pasti seorang ibu tuh akan merasa gini, udah nggak apa-apa, kayak tadi Pak Munawir bilang, udah silahkan bapak sebagai provider aja gitu kan ya. Yang mencari nafkah, ntar urusan rumah biar aku aja yang ngerjain. Tapi abis itu misu-misu sendiri, bener kan? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ibunya cuma satu hari ini. Iya, cuma kan ke-record nih. Halo, istri saya bingung nih. Oke, Ya. kita ke Mas Agus nih. Ini menarik banget tadi cerita dari bapak-bapak ID tentang pengalaman dari para ayah ini kan dari komunitasnya. Ini kalau kita mau lihat di setiap kisah itu kan pasti punya makna tersendiri ya, pasti punya cerita-cerita yang berbeda ya Mas Agus. Nah kalau pengalaman Mas Agus ini sendiri di 1000 hari pertama kehidupan sang anak gimana nih? Mungkin bisa cerita sama kita di sini kesannya waktu itu dan gimana kayaknya Mas Agus merasa bahwa ternyata peran aku tuh besar ya di sini ya, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi ternyata ada hal lain yang sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya anak nih, dalam proses tumbuh kembangnya anak. Terima kasih. Halo semua. Kelihatan kalian pura-pura kuatnya kelihatan. Mau ngomong capek tapi kita bapak-bapak. Ya, nggak boleh kita capek. Saya punya anak aja tuh harus menunggu 3 tahun dulu. Jadi ketika teman-teman saya yang baru menikah, yang liftingan saya langsung punya anak, saya enggak. Sempat saya berpikir tentang, aduh ini kok begini. Meragukan kelaki-lakian saya gitu kan, periksa ke dokter ternyata aman, istri saya pun aman. Dibilang Belum aja. dibilang kecapean, cuman kuli bangunan tukang beca jauh lebih capek daripada saya, cuman kok anaknya juga jauh lebih banyak. Banyak pikiran presiden, pikirannya banyak juga dia. Anaknya juga ada-ada aja. Pada akhirnya kan emang ketika Allah memberikan ya udah di saat yang tepat. Jadi ketika istri saya hamil, itu yang harus saya akui bahwa itu emang anugerah dari Allah. Rezeki dari Allah. Tergantung bagaimana kita mempergunakan rezekinya itu. Jadi yang saya tahu itulah bahwa ketika istri itu ketika hamil itu kan menjadi ekosistem dari anaknya ya. Ibu itu ekosistem dari anaknya. Nah kita sebagai bapak-bapak di sini adalah menjaga ekosistem itu untuk aman, Ya, ya. untuk safe. Jadi ketika yang tadinya itu gunanya tadi yang saya senang banget bapak-bapak Adi pada akhirnya mereka selalu mencoba untuk memperbaiki dirinya terus karena apapun itu tetap harus kitanya yang jadi orang baik dulu. Dan terus untuk berbuat baik. Di lingkungan yang kasar pun lo harus tetap berbuat baik. Dengan begitu kita nanti akan ditemukan orang baik atau kita akan menemukan orang baik. Nah kalau kita bersikap baik sama keluarga kita, bersikap baik sama istri kita, menghormati istri kita, menyayangi istri kita dengan baik dan benar, istri kita pun akan tenang,
dan anak yang dalam kandungan pun juga akan tenang. Oke, nah Mas Agus aku mau nanya, kan ini kan Mas Agus anaknya sekarang udah dibilang sudah anak gadis, sudah menjadi anak remaja ya kan. Ya. Nah ini kan di masa-masa itu kita tahu ya bapak-bapak ID belum ada, ya kan. Bapak-bapak ID usianya berapa sekarang? 6 tahun, belum ada tuh. Kita belum punya teman curhat gitu kan ya. Belum punya teman curhat sebagai bapak-bapak gimana nih sebagai ayah baru. Terus mungkin juga saat itu kita belum terlalu akrab dengan sosial media nggak kayak sekarang. Nah Mas Agus dapat inspirasi dan pengetahuan dalam hal parenting membesarkan anak itu dari mana Mas? Apakah dari pengalaman pribadi, ngobrol sama teman-teman atau dari mana Mas? Itu dia perbedaannya, saya itu menikah kan sudah hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Pada saat tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita memilih informasi. Informasi kita pilih ini mana yang asik buat kita gitu kan. Iya. Kalau zaman saya yang harus cari informasi. Dan zaman saya itu jarang orang speak up tentang perasaannya bapak-bapak, nggak ada. Iya betul banget, iya betul. Nggak ada, semua itu lo makan aja sendiri, lo laki-laki kok banyak ngomong lo, banyak ngeluh lo. Itu angkatan saya. Iya. Dan itu sampai sekarang Pak Agus. Oh sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya dah, kebanyakan 50% mukanya kan tertekan nih. Pura-pura lah kuat sampai lo nggak tahu kalau lo pura-pura. Iya. Jadi habit ya. Ya itu pada akhirnya karena saya suka membaca ya, dan pertama suka emang udah punya kebiasaan membaca, jadi emang ya dari banyak Majalah dulu ya. novel atau Iya, apa segala iya, iya. macam itu ada bagaimana pentingnya menjaga kondisi istri. Dan juga saya lihat dari ketika ayah saya memperlakukan ibu saya sih. Betul. Gitu. Dia nggak banyak ngomong tapi ada. Iya. Dan pasti akan backup. Iya. Ini menarik nih, apalagi tadi Pak Munawir bilang gak usah dulu, sekarang aja masih begitu. Berarti memang peran ayah tuh sangat besar sekali sampai nanti di masa mereka dewasa anak-anak itu akan melihat dari ayahnya ya. Betul. Jadi memang gak boleh salah langkah ya. Iya. Karena saya merasa kami di Bapak-Bapak percaya bahwa yang sering kami jadikan konten adalah guru yang paling baik itu adalah dari orang tuanya. Karena Ya, itu adalah ya. hal pertama yang dia lihat, dan anak paling mudah belajar adalah melalui contoh. Betul. Jadi makanya yang tadi betul yang dibilang Pak Agus, saya pun juga sama melihat orang tua saya, dan itulah yang saya jadikan contoh. Dan Ya. itu yang saya berusaha bagaimana caranya yang menjadi, ya tadi ada masalah di kantor apapun itu, ya di rumah tetap menjadi seorang ayah. Ya, Begitu. ya. Jadi karena kita harapannya adalah dia tidak kurang kasih sayang, dia waktu meskipun sedikit tapi kualitas. Ya. Mungkin gitu sih. Nggak boleh kelihatan panik mukanya kalau di rumah. Iya. Nggak boleh. Jadi di rumah para ayah itu harus jadi pemain watak ya. Oh iya, lo harus jadi aktor yang Benar. luar biasa. Tapi kalau pucet boleh ya Pak ya? Pucet aja boleh. Pucat aja boleh. Pucet boleh. Sampai tiba-tiba pingsan gitu. Anemia Nanti juga pas bangun, kamu kenapa Mas? Nggak apa-apa. Saya ke Tuan Yayat dulu nih. Tuan Yayat pengen tahu kolaborasi. Saya lagi bengong lagi, Iya. bisa ditembak. Makanya saya incer. Saya incer ya. Ini kalau Tuan Yayat gimana nih membangun kolaborasi yang sehat antara suami dan istri, ayah dan ibu ini gimana nih? Karena kan nggak gampang, apalagi kan di masa-masa awal gitu kan, hormon pada perempuan itu punya peran yang sangat besar sekali kan, yang menantang pasti tentunya ya. Kalau saya sih nggak ini Mbak Angie ya, nggak ada perjanjian khusus gitu. Jadi sama-sama saling ngerti aja. Oke. Dan kebetulan waktu anak pertama itu, istri saya tuh takut sama ngurusin anak tuh takut dia. Oh iya Gitu. paham. Jadi ya mau nggak mau saya yang harus ngurusin anak-anak gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Oke, ini menarik nih. Emang dia di rumah dipanggil ibu. Enggak sampai segitu. Dipanggilnya Bun ya. Nah terus gimana nih? Berarti super papa ya, super bapak ya. Iya loh, hebat loh. Ngurus anak, kerja juga. Iya, Wow. tapi kebetulan saya waktu itu kerjanya satu kantor sama istri dan dekat rumah gitu ya. Ah. Jadi waktunya alhamdulillah banyak gitu bisa. Ini menarik nih. Jadi gimana nih? Maksudnya karena kan di awal karena tadi posisinya ibunya mungkin masih ini kan pengaruh hormon tuh besar sekali kan. Mungkin itu kali yang membuat jadi takut gitu kan. Jadi kayak nggak berani gendong anak kayak takut-takut. Nah ini gimana nih cara mengambil alihnya, dan ini kan jadi menjalani peran yang ya bekerja juga gitu kan. Iya. Lalu mengurus anak juga, membantu istri mengurus anak juga, itu gimana? Nah karena
kan dekat gitu kantornya ya, dan kontrakannya juga waktu itu dekat sebelah kantor gitu, Ya. jadinya kalau waktu kerja itu ada yang bantuin istri, tapi ketika malam, nah itu Oke, oke. saya yang ini. Tuan saya Yayat yang- hadir ya. Iya, Oke, kerjain. oke. Kecuali kalau malam nangis ya, nah itu nggak bisa diapain, harus sama ibunya aja itu. Oh, oke, 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 oke. Ya. Sorry aku. Boleh, Mas. Berapa lama sampai istri nggak Itu- takut lagi sampai mengurus anak? Sampai dia udah agak besar Pak anaknya, jadi umur 6 bulanan lah. Jadi itu yang mandiin, nyebokin itu. Saya sampai udah kelihatan anaknya enggak apalagi Karena kan ya. pasti bayi merah Iya, gitu kan nah itu dia awalnya dia ya. takutnya itu karena Paham, takut paham. salah pegang apa. Iya, paham banget, paham. Iya, iya. Oke, ini menarik banget. Nah, balik ke Mas Agus. Di rumah sendiri nih Mas, seperti apa sih bentuk kerjasama yang paling efektif yang Mas Agus rasain nih bersama istri dalam hal mendampingi anak sejak mulai masa awal-awal kehadiran anak? Menjaga nada suara saya pertama ya. Oh, itu yang paling utama. Oh, itu udah nggak mungkin saya berteriak, nggak mungkin saya membentak, itu udah nggak mungkin itu. Terus semarah apapun saya gitu ya, udah nggak. Terus bener-bener menjaga istri, Iya. harus membuat istri senang. Ya, oke. Jadi mental yang paling dijaga ya. Karena istri sehat, anak pasti sehat. Betul. Ih seneng banget ya. Coba saya mau tanya siapa lagi yang sepaham dengan Mas Agus. Pokoknya istri happy, istri sehat mentalnya. Pokoknya semuanya aman terkendali. Siapa? Saya. Oke, nah kalau dilihat dari sisi ilmiahnya, para ahli menyebut 1000 hari pertama dari masa emas, ini adalah masa emas sebagai bisa dibilang masa emas perkembangan anak. Dan ternyata pengalaman ayah di masa ini punya pengaruh besar terhadap kedekatan emosional dan tumbuh kembang anak. Mungkin kita mengenal istilah fatherless, di mana seorang anak nggak dekat sama ayahnya atau sosok atau figur ayahnya nggak ada. Atau ada ayah tapi tidak berperan, itu kan punya efek dalam kehidupan mereka, dalam tumbuh kembangnya mereka. Jadi emang penting sekali kehadiran ayah, kedekatan emosional dan tumbuh kembang anak ini sangat berpengaruh pada ayah yang hadir untuk anak-anaknya. Banyak ayah di ruangan ini juga mungkin mengalami hal yang serupa, artinya ayah juga berproses dan belajar tiap hari. Seperti anak-anak yang juga sedang tumbuh. Ini menjadi orang tua, baik menjadi ibu maupun menjadi seorang ayah, itu it's a never ending journey of learning gitu. Kayaknya kita nggak ada berhenti-berhentinya belajar ya nggak sih? Ini mungkin kalau paling seru lagi kalau dari keluarga yang punya anak dari beberapa generasi. Ada yang dari Gen Z, oh Gen Z begini. Ternyata lahirlah generasi Alpha, beda lagi karakternya. Kayaknya kemarin baru penyesuaian sama anak Gen Z, udah hadir lagi Gen Alpha. Bahkan sekarang bayi-bayi yang lahir di tahun 2025 ini sudah masuk dalam kategori generasi Beta. Tuh kan, jadi kita baru lagi nih, apalagi nih bedanya Semakin nih rasa gitu tua kan. kan kita kan. Semakin sadar. Betul, kita nggak ada berhenti-berhentinya proses belajar kita di saat kita menjadi orang tua, menjadi ayah apalagi ya. Ini ada hal yang menarik, tadi sebelum acara mulai, ayah-ayah yang hadir di sini sudah diminta untuk mengisi, menulis di secari kertas satu kalimat tentang arti menjadi seorang ayah. Sudah diisi semuanya? Sudah, oke. Jadi nanti kita akan bacakan, saya akan bacakan beberapa nanti kalimat-kalimat yang menggambarkan semangat tentang pembahasan kita hari ini tentang arti menjadi seorang ayah. Deg-degan? Oke, aku baca satu ya, ini sekitar akan saya baca beberapa ya. Oke, saya baca satu. Nanti aku meminta komen dari Mas Agus dan juga Bapak-Bapak ID ya. Oke. Oh ini menarik banget, aduh suka banget deh. Kan pertanyaannya adalah dituliskan kalimat arti menjadi seorang ayah. A K plus hero. Pahlawan atau superhero tanpa jubah atau sayap, tanpa jubah atau sayap. Mungkin ada yang mau komentar, Pak Nuang dulu, a K plus hero. Mau nangis gak? Karena saya berat pertanyaannya. Mungkin mau komentar aja, setuju gak sih? Ayah itu adalah a K plus hero. Setuju, tapi mungkin untuk bapak-bapak yang di sini ya, karena kalau saya belum bisa sampai jadi yang seperti itu kayaknya. Oh. Saya masih perlu banyak sekali belajar dan pengen sekali jadi kayak pahlawan
tanpa apa tadi namanya, tanpa jubah itu. Tapi itu kayaknya pendapat Bapak, Pak. Gitu. Betul. Kalau Pak dan Tuang bagi- suka merendah nih Pak Tuang. Iya, bagi anak istri Bapak ya Enggak juga. Ya, ya itu dijawab. Tadinya gue mau ngebaik-baikin. Yang lebih bapak-bapak keren ini mereka berdua nih. Saya banyak belajar tentang ngurus anak dan jadi orang tua sama mereka berdua karena kan main sama mereka ya. Jadi banyak dari apa yang mereka ceritakan itu yang juga saya kadang-kadang terapkan dan lain-lainnya seperti itu sih. Saya juga belajar banyak dari Panuang. Udah kita belajar bareng. Iya. Tapi untuk mainnya Pak Nuang belajarnya untuk bertemannya sama Pak Yayat sama Pak Munawir. Kalau berteman sama saya nanti jadi belajar dari ibu-ibu nanti. Susah dong repot. Atau mungkin Pak Munawir Iya. mau komentar? Ya buat saya itu saya setuju dengan itu ya. Karena kita mungkin kita tidak perlu pendapat orang lain. Tapi pendapat yang paling penting adalah dari keluarga kita sendiri. Jadi dengan menganggap diri Bapak sebagai seorang pahlawan, dengan Bapak sudah menjadi provider, sudah menyediakan waktu yang sesedikit mungkin kalau Bapak pusing tidak membawa masalah ke rumah, itu buat saya hero. Karena yang jadi masalah adalah yang tadi Pak Agus bilang, Bapak-bapak tidak bercerita. Kita pernah ada bercerita tentang masalah itu pada saat kita lagi pusing-pusingnya, kita tidak akan pernah bercerita itu untuk ke anak. Kita tidak sebisa mungkin tidak akan mengungkapkan itu ke anak karena kita merasa itu adalah tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab sebagai seorang pahlawan menurut saya layak. Tanpa perlu ada embel-embel, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini pun juga adalah seorang superhero bagi keluarga Bapak. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Saya setuju banget, apalagi untuk bapak-bapak zaman sekarang. Mungkin agak beda era sama bapak-bapak atau era ayah kita atau era kakek kita gitu. Karena sekarang ini kan kesadaran bapak-bapak itu besar sekali untuk ada. Ya. Bukan hanya sekedar jadi pencari nafkah tapi ingin juga terlibat dalam tumbuh kembang anak. Apalagi kalau kita ngomongin soal 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Oke, Mas Agus aku boleh minta Mas? Ya, next. Oke. Saya baca yang berikutnya, ini adalah pelindung bagi keluarga menjadi si paling diandalkan. Oh senangnya. Silakan Tuan Yayat. Iya setuju banget sih itu ya. Jadi saya ini salah satu apa namanya ya, goal saya sebagai ayah itu adalah bisa diandalkan gitu. Jadi saya harus bisa diandalkan oleh istri dan anak-anak saya gitu. Sesuai banget dengan hashtag kita. Bapak-bapak sigap ya. Bapak-bapak sigap. sigap, maaf. Kalau siaga tuh suami. Iya, suami siaga beda ya. Bener. Aduh, kurang brief. Ada tulisannya padahal di situ. Bapak sigap. Itu biasanya di posyandu tuh. Iya betul. Beda. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi? Badet? deh. Oke. Takut salah lagi ya. Berikutnya. Silakan Mas Agus deh, Mas Agus. Pilih satu. Oke, mungkin Mas Agus mau bacain? Oke. Arti ayah. Ini seorang laki-laki yang bertugas memimpin keluarganya, menafkahi, memberi contoh yang baik bagi anggota keluarga. Gimana Mas Agus? Iya itu tanggung jawabnya laki-laki. Sudah Tanggung- marwahnya ya. Itu tanggung jawab yang besar karena emang ketika dia jadi laki-laki ya dia udah harus jadi imam juga kan ya. Dia yang akan bawa keluarganya ke arah mana. Ya, Dia yang melindungi mereka semua. Di luar banyak serigala jahat. Dah kamu di rumah nanti saya pulang bawa susu dan roti. Luar biasa. Yang penting lo safe, aman, semuanya everything oke udah. Iya. Gua nggak apa-apa, lo seneng-seneng di sini, lo tenang di sini, ya. Nanti ya gua pulang. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Satu lagi ya, ini harus dijawab oleh Pak Nuang nih. Atau kalau nggak bisa saya jawab, lagi, tadi kalau saya nggak bisa udah jawab, jawab. aku panggil Pak Tuang loh. Tadi saya udah jawab. Gak apa-apa satu lagi ya, oke. Bapak adalah seorang pahlawan lagi loh. Saya bukan pahlawan. Lagi loh dapatnya loh. Berarti satu tanda, emang lu pahlawan Pak. Ini
berarti bener loh, ini nggak sengaja saya ngambil balik lagi. Ini versi bahasa Indonesia ya berarti. Bapak adalah seorang pahlawan tanpa jubah dalam membahagiakan keluarganya. Nggak sengaja loh, berarti kan emang kita sepakat ternyata emang bener ya ini. Berarti emang Bapak ini Betul. pahlawan tanpa jiwa. Alhamdulillah. Bukan buat saya ya. Nggak, tadi kita berdiri, kita mau terbang. Visual banget lagi. Iya. Ini mesti tanggapi ulang nih. Iya. Jadi, ya memang, ya kayak yang tadi dari bapak semua bahas ya, memang mau nggak mau itu yang harus kita lakukan ke keluarga kita, jadi seorang provider, jadi seorang yang bertanggung jawab, dan walaupun nggak ada apa namanya nggak ada title yang oh bapak adalah si pahlawan ini dan segala macem. Saya bingung karena saya nggak melakukan ini. Saya tuh tidak menganggap diri saya pahlawan untuk keluarga saya. Jadi saya melakukan apa yang memang menjadi kebutuhan untuk anak, istri, semuanya seperti yang tadi Pak Agus bilang ya. Selama mereka aman di dalam rumah untuk kehidupan, sekolah dan lain-lainnya. Apapun yang bisa saya lakukan, mau berdarah-darah, nggak tidur dan segala macam itu pasti akan saya lakukan untuk anak dan istri saya. Tepuk tangan dong untuk Pak Nuang. Mungkin buat Pak Nuang ini Pak Nuang melakukan sesuatu yang emang udah harus dilakukan. Betul. Tapi di mata anak dan juga di mata istri ini adalah seorang pahlawan tanpa jubah, bener gak sih? Setuju gak? Dia emang bukan pahlawan Pak Nuang nih, tapi dia laki-laki. Tepuk tangan dong untuk bapak-bapak semua, ayah-ayah yang hadir di sini. Seru ngobrol-ngobrol sama Mas Agus dan juga ketiga founder Bapak-Bapak ID. Nah sekarang saya mau berikan kesempatan nih buat T-Parents yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita nih. Buat Pak Nuang, buat Tuan Yayat, buat Pak Munawir atau Mas Agus. Kata Pak Nuang, tolong jangan saya, tolong jangan saya. Jangan pahlawan lagi ya. Silahkan ada yang mau bertanya, oke langsung saja di awal sebelah. Boleh berdiri Mas? Oke. Halo semuanya, salam kenal, saya Salam Andika. kenal. Andika? Andika. Oke, betul. silakan. Kebetulan saya udah punya anak 2 ya. Jadi pertanyaan tadi menarik banget, ada satu ucapan dari Pak Agus ya. Menjaga nada di rumah ya, supaya nggak tinggi ya. Gimana jadinya kalau misalnya kita udah berusaha nih ya, semaksimal mungkin buat jaga nada atau intonasi ya. Tapi kadang ada satu momen suka kelepasan gitu. Kelepasan atau suka kayak ngebentak si anak ini. Nah, gimana caranya supaya si anak ini nggak trauma sama intonasi kita yang tinggi tadi? Itu aja. Oke, ini menarik nih. Kadang-kadang kita sudah menjaga nih, berusaha ya Pak Andika ya. Udah berusaha untuk menjaga semuanya supaya saya bisa nggak ngebentak, nggak marah-marah. Tapi kok kayaknya ada tantangannya gitu kan ya. Ini gimana nih Mas Agus, caranya supaya saya bisa tetap atau sudah terlanjur nih, gimana caranya nih memperbaikinya, karena kan nggak bisa diandu, ya kan? Kalau saya gini Mas, jadi ada saatnya anak saya tuh nggak mau sekolah waktu itu. Dirayu segala macem, mau diapain segala macem, nggak mau sekolah. Itu sampai 2 hari atau 3 hari gitu, sampai pada akhirnya ibunya juga udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau macam sampai akhirnya anak saya masih sekitar 3 tahun gitu ya kalau nggak salah. Bukan, sekitar 5 tahun ya. Maaf ini udah lewat dari konteksnya. 5 tahun, 6 tahun gitu. Saya angkat anak saya ke kursi selevel dengan saya, jadi kepalanya gini. Segini. Jadi bisa eye to eye ya. Saya ngomong gitu, deng. Anak saya ngompol Mas. Padahal saya nggak ngomong keras. Situ saya belaga diem dulu, saya cabut, saya panggil istri saya. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini. Jadi pada akhirnya itu bukan masalah keras atau apanya Mas. Pada akhirnya emang saya itu kan di rumah itu memang di konsep emang nggak banyak ngomong sayanya. Emang istri. Selalu jadi kayak apa-apa tuh ya harus istri dulu baru ke saya. Untuk urusan anak. Jadi ketika saya udah ikut ngomong, itu dia udah panik banget. Gitu. Jadi emang ya pada akhirnya emang kita emang ibunya sih kalau yang untuk kayak gitu-gitu, untuk yang hal-hal yang kayak gitu ya.
ibunya gitu. Jadi kalau ke kita tuh udah pas udah. Itu soalnya efeknya sampai ngompol, padahal sih ngomongnya nggak keras, saya cuma ngomong, jadi kamu maunya gimana? Tapi saya ngomong kayak gitu, kayak saya seumuran sama dia, saya bikin dia seperti itu, tapi jadinya ngompol. Nah abis itu apa yang Mas Agus lakukan selain meminta istri untuk mengambil alih? Ya pada akhirnya negosiasi. Oke. Negosiasi sama si anak. Negosiasi, kalau lo melakukan hal ini, lo akan dapat ini, tapi kalau tidak melakukan hal ini, lo akan dapat ini gitu. Jadi udah tidak lagi seperti saya dulu dikasih tahu orang tua dogma gitu kan Iya. ya. Kalau sekarang enggak, udah semuanya harus ada nego. Iya betul. Ada negosiasi. Iya. Udah tidak bisa lagi gitu, dan mereka sangat-sangat cerdas ya anak sekarang itu, Betul. sangat-sangat kritis dan sangat-sangat speak up gitu dengan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, pada akhirnya ya udah Mas, nggak apa-apa di posisi begitu. Nggak, emang harus ada lewatnya sedikit. Nggak mungkin Mas harus bisa menjaga gitu. Ya, orang kita manusia, orang semuanya baru belajar juga kok jadi orang tua. Nggak ada. Emang normal, cuman jangan menjadi habit. Iya. Jangan menjadi habit. Nggak apa-apa kelepasan. Minta maaf Sekali-sekali. Waktu itu. Saya minta maaf. Wah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu penting juga untuk mengajarkan kepada anak dan memperlihatkan kepada anak gitu. Betul. Kita sabar terhadap ibunya. Kalau kita salah kita minta maaf. Dan kelihatan gitu kalau kita menjaga behave kita untuk tidak mengikuti nafsu kita. Oke. Itu penting untuk dilihat sama anak. Iya. Penting juga untuk anak melihat kita bersujud. Penting juga melihat anak kita lagi berdoa. Itu penting semua. Oke. Dan yang terpenting sih kalau bisa sih, kalau yang Islam ajarin anak lo Al-Fatihah lah. Tuh. Oke. Karena dia akan bawa terus Al-Fatihah itu kalau dia sholat. Mungkin Pak Munawir mau nambahin? Kenapa ditembak dulu sih? Padahal ini cuma nempel doang. Kayaknya mau ingin menambahkan gitu kan. Oh gitu ya. Sharing pengalaman aja ya. Mungkin kalau dari saya sering sekali beberapa kali kelepasan. Terus yang saya lakukan adalah karena setelah emosi saya mereda, saya baru sadar itu salah. Dan setelah pikiran saya clear, baru saya akan ajak ngomong baik-baik bahwa saya kelepasan, saya minta maaf. Jadi menunjukkan bahwa kita juga manusia sebagai bapak. Tapi ini ada satu quote yang menarik yang saya bikin jadi sebuah konten. Bapak yang baik itu yang menyesal. Bapak yang hebat itu yang berubah. Nah itu yang saya pegang selama ini sih gitu. Ya. Keren banget, boleh kita beri tepuk tangan. Menarik sekali, memang di saat kita sebagai orang tua kita juga tidak luput dari berbuat kesalahan. Di saat kita buat kesalahan, kita meminta maaf, ini kan juga satu bentuk pembelajaran untuk sang anak. Bahwa di saat memang kita berbuat salah suatu hari nanti, kita pun tidak boleh ragu dan tidak boleh malu untuk minta maaf. Ini benar sih, kita ngajarin ke anak kita juga gitu loh. Bahwa iya kalau buat salah harus minta maaf gitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Wow, oke, cepat sekali yang di belakang pakai baju putih boleh berdiri. Oke. Halo, selamat sore, nama saya Iksan. Sore. Sore Pak Iksan. Dari tadi kalau saya simak kan memang kebetulan istri dan suaminya lingkupnya dekat ya, tinggalnya satu rumah. Nah ini ada kesulitan apabila suaminya ini jauh. Oh LDR? Iya. Oke. Nah itu sangat berat buat ada peran bapak gitu di sana. Saya sih minta saran aja sih sebenarnya, nggak harus gimana-gimana gitu. Itu aja sih. Ini menarik nih, ini sekarang sebenarnya suatu kondisi yang dimana udah banyak terjadi sih sebenarnya ya. Dimana kita jadi LDR sama pasangan, sama anak. Saya sendiri juga sekarang lagi LDR sama anak karena anak saya kuliah di luar kota. Jadi ya itu masuk kategori LDR juga kan. Nah ini gimana nih, mungkin bapak-bapak ada yang mau kasih saran atau Mas Agus? Harus ada prioritas ya Mas ya. Maksudnya prioritas itu kalau sekarang kan sudah ada video call, ada segala macam gitu ya. Tapi ini sudah ada waktunya. Seperti kayak misalnya kita jam makan malam. Makan malam kalau kita keluarganya lengkap, kan udah ketahuan lu jam 7 udah harus ada di meja makan semua. Ya. Nah cuman kalau yang Mas lakukan sekarang ini, kalau misalnya LDR kayak gitu, jadi setiap hari apa, jam berapa, ibu dan anak sama Mas video call. Nah itu prioritas dan itu jam yang memang harus ditunggu.
Jadi ada film bagus tuh ya, apa Sabtu bersama Bapak Iya, gitu. Jadi iya. mereka setiap Sabtu nonton video-video bapaknya kayak gitu. Kalau saya pikir sih kalau misal LDR ya udah dijadwalin aja. Tapi jadi prioritas gitu, bukan ketika Mas harus ada kerjaan segala macem ditinggalin itunya gitu. Agak Iya, iya. tipisin itu. Ini kan ntar udah 3 jam lagi lah gue telepon. Enggak. Itu prioritas. Itu jadi sebuah hal yang penting. Hal yang penting untuk keluarga Mas. Iya. Satu Gitu. kegiatan wajib, satu ritual gitu kan yang memang biasa tetap yang emang yang dilakukan. Mas tahu lah jadwal ini Iya. Mas kosong, istri Mas kosong, emang di sini ini emang jadwal yang kalian buat bertiga, berempat atau berlima. Sebelum tidur sih paling enak sih sebenarnya. Bisa. Ya, nggak ada alasan bahwa tiba-tiba, oh saya ada meeting, malam amat meetingnya gitu kan. Ya, Itu loh, iya kan? maksudnya ada video call yang emang Iya, iya. yang semuanya prioritaskan. Iya. Sama ketika mungkin lagi kita kecil, makan malam harus di meja makan. Betul. Seperti itu aja Iya. sih sebenarnya. Kalau emang untuk menjaga keharmonisan dan bagaimana menjaga tumbuh kembangnya anak ya. Iya. Mungkin ada yang mau nambahin Pak Nuang? Kalau dulu saya sih nggak pernah merasakan ini ya, nggak pernah merasakan LDM. Tapi anak saya yang pertama dibarengi waktu itu saya bekerja yang menurut saya di tahun itu tuh saya bekerja cukup gila ya, karena pergi itu benar-benar dari pagi dan pulang itu bisa pagi. Jadi kayak orang LDM saya, padahal tinggal di satu kota dan satu rumah. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. saya berangkat, dia belum pada bangun, saya pulang udah pada tidur gitu. Nah, apa yang saya lakukan itu yang kayak tadi Pak Agus bilang. Akhirnya saya mencari waktu di mana dan bekerja saya Senin sampai Minggu. Gitu. Jadi memang gak ada liburnya ya. Iya, Senin iya, sampai iya. Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu tuh masih bekerja. Nah, yang kayak tadi Pak Agus bilang, saya cari waktu antara Sabtu atau Minggu akan ada waktunya mungkin di sore hari, dan mereka yang harus mengikuti saya. Di hari Sabtu jam segini kalian pokoknya harus ikut kita keluar jalan-jalan kemana, walaupun saya sambil bawa laptop kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya. ya memang itu mencari waktu, memang ya dicari celahnya pasti ada sih kayak gitu. Bisa aja kita melakukan hal itu gitu. Dan harus Oh ini pernah dicari LDM ya. nih. Hah? Ini pernah LDM kan? Iya, kenapa ditembak lagi sih? Bener gue lupa. Gua cuma mau nebelin doang tadi. Saya lupa dia pernah LDM. Oh, oke Pak Munawir silakan Pak. Enggak, ya benar yang tadi dibilang Pak. Sebenarnya mau nebelin aja sih Bu Enji. Jadi yang memang harus dipaksakan. Iya, Poinnya iya, sih betul, itu. betul. Harus dipaksakan karena yang namanya quality, yang namanya kualitas, mungkin ada yang idealnya ketemu, tapi sebisa mungkin apapun itu akan berkesan sekali untuk tumbuh kembang anak. Betul. Kontak mata Iya. aja, Betul. skin to skin. Bapak cukup menyempatkan sekali. Ini yang belajar dari saya Pak ya. Belajar dari saya. Share pengalaman. Belajar dari pengalaman saya. Anak saya yang kedua itu laki-laki. Dan saya selalu mengajarkan dia untuk bisa mengutarakan perasaan. Jadi setiap datang kami berpelukan sebisa mungkin gitu ya. Dan setiap pergi itu selalu bilang I love you. Karena saya ingin mengajarkan anak saya bahwa perasaan itu boleh diucapkan gitu, boleh diungkapkan dan harus. Nah yang itu yang saya ajarkan pada saat saya masih LDM di Surabaya gitu. Jadi yang alhamdulillahnya ternyata hal sekecil itu aja. Itu sekarang waktu LDM dia itu kelas 1 SD. Sekarang sudah kelas 6 dan itu masih terbawa Pak. Jadi hal sekecil apapun itu jangan dilihat kecilnya. Tapi pasti impactnya pasti akan ada. Gitu sih Pak. Dan dari hal kecil tersebut akan jadi satu kebiasaan yang memang sudah jadi part of daily Yes. kita gitu kan Iya. ya. Iya. Ya betul sekali. Oke. Salah satu cara yang juga bisa dilakukan untuk memancing anak supaya mau bercerita yang bisa dilakukan oleh para orang tua kalau nggak ayahnya atau ibunya adalah dengan kita bercerita dulu. Jadi dari sisi kita dulu, kita menceritakan keseharian kita mungkin juga sharing sama anak-anak kita sambil mancing. Pernah nggak Dek atau Mas atau Kak merasakan hal kayak yang ayah rasain? Itu juga bisa dilakukan sih. Jadi kita pancing dari cerita-cerita itu kita. kayak nggak mungkin deh ayah melakukan hal itu tuh. Kalau saya paksa suami saya melakukan itu. Saya paksa karena Tapi kadang saya melakukan, Mbak. oh Pak, Saya melakukan. oh tuh ayah melakukan. Iya, itu salah satu trik saya memang. Iya, iya. Jadi bagaimana supaya saya memang soalnya saya pengen anak saya itu cerita sama saya Iya, gitu. iya, betul. Jadi ya itu saya lakukan duluan. Dimulai dengan kita yang bercerita. Betul, Iya, iya. 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 Makanya yang tetehnya itu ya berhasilnya
Iya. Mungkin itu juga Iya. sih, karena saya Dan cerita dulu. mungkin perlu diingat bahwa yang ngurusin sampai 6 bulan itu Tuan Yayat. Jadi kan tahu dekat nih, ya. Gambarannya gimana. Tapi keren Agak sih. bedanya Asli. nih. Asli keren. Kalau saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya paksa suami saya untuk cerita. Jadi nggak cuma saya gitu. Kadang saya duduk berdua, berempat, anak saya kebetulan 2. Nanti kita duduk bareng. Terus nanti kalau saya udah kebanyakan ngomong, saya akan senggol kaki suami saya. Gantian. Gitu. Jangan saya semua gitu. Atau saya pancing, saya jadi moderator gitu. Kalau papi gimana ceritanya papi gitu. Jadi moderator, emang jadi perempuan, jadi istri itu harus serba bisa ya. Salah satunya saya nggak cuma nge-MC di sini, tapi di rumah saya juga jadi moderator buat suami dan anak-anak saya. Padahal tapi ini luar biasa loh, boleh tepuk tangan. Ini semua yang hadir di sini adalah ayah-ayah yang luar biasa, yang mau belajar, banyak bertanya. Aduh terharu banget loh. Oke. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mungkin minta dari bapak-bapak yang hadir di atas panggung ini pesan singkat dari para narasumber yang ingin disampaikan kepada para ayah serta ibu juga di luar sana tentang makna keterlibatan di 1000 hari pertama kehidupan anak. Dimulai dari Tuan Yayat? Ya oke, Mas Agus dulu deh, yang paling dekat saya deh. Silakan Mas. Investasi terbaik itu bukan di emas ataupun di tanah. Tapi investasi terbaik itu adalah kehadiran ayah di 1000 hari pertama anak. Luar biasa. Singkat, padat, kena banget. Ini orang sibuk mencari investasi dalam kehidupan ya nggak sih, benar nggak? Oke, kita mari bekerja untuk beli rumah, beli tanah, beli emas. Tapi kita lupa investasi yang paling utama yang harus dilakukan dimulai dari masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak adalah Hadir. hadir. Waktu untuk anak kita. Silakan Pak Munawir. Oke, mungkin mau sekalian ngingetin aja ya bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulainya itu adalah dari kehamilan. Dan itu adalah golden period. Jadi bapak-bapak kalau kehilangan itu pengaruhnya akan sangat besar. Kalau tadi kita bicara investasi jangka panjangnya pada saat dia dewasa. Karena 80% pertumbuhan otak anak itu adalah pada saat di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi tolong bapak-bapak persiapkan nutrisi yang baik, waktu yang baik karena investasi dimulai dari situ. Buat masa depan anak kita, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Munawir. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan. Pak Nuang. Luangkanlah waktu, ajak anak bermain, karena 1000 hari pertama yang dilewati tidak akan kembali. Tapi efek yang akan didapat sama anak seumur hidupnya dia. Terima kasih. Kembali soal pahlawan, ampun. Jadi boleh. nanti kalau jadi pahlawan pilih jubahnya yang lanjut. Boleh tepuk tangan untuk Pak Nuang. Silakan Tuan Yayat. Ya, mungkin tadi sudah pernah disebutkan oleh Pak Munawir ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil yang menurut kita biasa ya. Karena buat anak kita bisa jadi itu luar biasa dan mungkin bisa jadi fondasi dia untuk di masa depan. Ya contoh sentuhan-sentuhan tadi gitu ya. Pandangan mata gitu sebenarnya mungkin menurut kita biasa tapi itu berarti banget buat mereka gitu. Terima kasih Tuan Yayat, tepuk tangan untuk Tuan Yayat. Keren sekali apa yang disampaikan oleh 4 narasumber kita, para ayah yang luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para ayah yang hadir di sini atau para ayah dan ibu yang menyaksikan podcast kita kali ini. Dari obrolan hari ini kita belajar bersama bahwa 1000 hari pertama ini bukan cuma masa emas bagi anak. Tapi ternyata juga masa tumbuh bersama ayah dan juga ibu. Keterlibatan ayah menciptakan fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anak dan setiap langkah kecil yang dilakukan ayah ternyata punya dampak yang sangat besar bagi masa depan mereka semuanya. Semoga semakin banyak keluarga Indonesia yang meneladani semangat bapak-bapak sigap, keluarga yang saling mendukung, saling hadir dan juga tumbuh bersama demi masa depan anak-anak Indonesia. Lewat podcast
podcast episode ini kita berharap semakin banyak ayah yang sadar dan juga terlibat, jadi bukan cuma sadar ya, tapi terlibat dan saling menguatkan bukan hanya di rumah tapi juga di komunitas dan di masyarakat. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk para narasumber kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Mas Agus Kuncoro. Sama-sama. Terima kasih Pak Munawir, Pak Nuang, Tuan Yayat dari Bapak-Bapak ID yang sudah berbagi cerita dan juga semangat yang luar biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya untuk seluruh ayah dan juga keluarga yang telah hadir di setiap waktu-waktu dari si kecil. Semua cerita yang diberikan bukan hanya satu kalimat menjadi pengingat betapa berartinya peran seorang ayah dan juga keluarga. Tadi kita sepakat bersama ayah adalah pahlawan bagi keluarganya. Saya Novita Enje pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi para narasumber. Sampai jumpa di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation episode berikutnya.